Pagi di desa Parakan selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan desir angin yang turun dari perbukitan. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, sementara jalan tanah yang memanjang dari ujung kampung ke arah pasar sudah mulai dilewati orang-orang. Beberapa ibu berjalan sambil menggendong bakul berisi sayur mayur. Anak-anak kecil berlarian dengan kaki telanjang, dan sesekali terdengar suara kayu yang dipotong di kejauhan. Desa itu tampak damai, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Di antara lalu lalang warga, tampak seorang gadis muda berjalan perlahan dengan sebuah keranjang besar di punggungnya. Namanya Sekar. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna kusam dan jarik yang mulai memudar warnanya. Di dalam keranjang itu tersusun sandal dan sepatu bekas yang ia kumpulkan dari kota, lalu ia jual kembali dengan harga murah kepada warga desa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kecil di jalan berdebu, seolah menggambarkan perjuangan panjang yang harus ia lalui sejak pagi buta. Sekar bukan gadis desa biasa. Ia dikenal pendiam, namun matanya selalu menunjukkan keteguhan. Rambut hitam panjangnya biasanya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa bedak, dan kulitnya sedikit kecoklatan karena terbakar matahari. Di balik penampilan yang biasa saja itu, ia menyimpan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain seusianya. Usianya baru menginjak 21 tahun, namun hidup telah menuntutnya untuk dewasa lebih cepat daripada yang ia harapkan. Setiap hari, setelah menyiapkan sarapan untuk ibunya yang sakit-sakitan, ia akan mengangkat keranjang dagangan dan berkeliling kampung. Ia tahu tidak semua orang membutuhkan sandal atau sepatu baru, apalagi kebanyakan warga desa lebih memilih bertahan dengan alas kaki lama mereka. Namun Sekar tidak pernah menyerah. Baginya, menjual satu pasang sandal saja sudah cukup untuk membeli obat batuk ibunya, atau sekantong beras yang bisa bertahan beberapa hari. Pagi itu, ia berhenti di depan rumah seorang tetangga, sambil tersenyum ramah. "Mbak, barangkali butuh sandal baru? Murah saja, Rp1.000 lebih murah dari pasar." Tetangga itu, seorang ibu berusia sekitar 40 tahun, hanya melirik sekilas sambil menyapu halaman. "Ah, tidak usah, Sekar, sandal yang ada masih bisa dipakai." Nada suaranya terdengar datar, bahkan sedikit meremehkan. Sekar hanya tersenyum mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkahnya tanpa banyak kata. Ia sudah terbiasa dengan penolakan seperti itu. Di setiap langkah, ia sering mendengar bisikan, kadang berupa ejekan anak-anak kecil yang berlari sambil menertawakan barang dagangannya, kadang juga berupa cibiran orang dewasa yang merasa lebih tinggi darinya. "Anak itu cuma jualan sandal bekas, masa depan apa yang bisa diharapkan?" bisik seorang bapak pada temannya di warung kopi. Sekar mendengar, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya menunduk, berusaha menenangkan dirinya dengan mengingat wajah ibunya di rumah. Baginya, semua hinaan itu tak sebanding dengan ketulusan yang ia berikan untuk sang ibu. Siang menjelang, panas mulai menyengat. Debu di jalan semakin beterbangan, menempel di wajah dan bajunya. Namun Sekar tetap melangkah, menawarkan dagangan dari rumah ke rumah. Kadang ia berhasil menjual satu pasang sandal, kadang tidak satu pun. Senyumnya tetap terjaga meski hatinya mulai lelah. Ia tahu, rezeki tidak selalu datang deras, tapi ia percaya, selama ada kesabaran, jalan akan selalu terbuka. Sekitar pukul 12 siang, Sekar duduk di bawah pohon waru dekat balai desa. Ia membuka bekal nasi bungkus berisi tempe goreng dan sayur lodeh yang ia bawa dari rumah. Sambil makan perlahan, ia memandangi warga yang hilir mudik di jalan depan balai. Beberapa anak muda desa sedang bercanda, sebagian bahkan melirik ke arahnya sambil berbisik-bisik. Ia pura-pura tidak mendengar, meski jelas sekali beberapa dari mereka menertawakannya. "Kasihan ya, hidupnya cuma gitu-gitu aja." Suara itu terdengar cukup keras hingga menusuk telinga. Sekar menelan ludah, ada rasa panas di dadanya, tapi ia menekan emosi itu. Ia tahu meladeni hinaan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia menatap keranjang dagangan yang belum banyak berkurang. Dalam hatinya ia berkata, "Aku masih harus kuat. Masih ada ibu di rumah yang menungguku." Sore menjelang, Sekar pulang melewati jalan kecil yang menghubungkan pasar dengan deretan rumah warga. Rumahnya terletak di ujung desa, sedikit terpisah dari keramaian. Sebuah rumah kayu sederhana dengan atap genteng tua dan dinding papan yang mulai lapuk. Dari kejauhan,
Ia sudah mendengar suara batuk ibunya. "Ibu," panggilnya pelan sambil masuk ke dalam. Ia segera meletakkan keranjang dagangan dan menghampiri ranjang bambu di sudut ruangan. Ibunya, seorang perempuan tua dengan tubuh kurus dan wajah pucat, menyambut dengan senyum lemah. "Sekar sudah pulang? Laku berapa hari ini, Nak?" Sekar menggeleng sambil tersenyum getir. "Tidak banyak, Bu. Tapi cukup untuk beli obat batuk. Besok aku coba lagi." Sang ibu mengelus tangan anaknya dengan lembut. "Kamu sudah berusaha keras, Sekar, jangan terlalu." "Memaksa dirimu, ibu tidak apa-apa." Air mata hampir menetes di sudut mata Sekar. Tapi ia tahan, ia tidak ingin ibunya melihat kelemahannya. Ia mengganti kain basah di kening ibunya, menyalakan lampu minyak, lalu menyiapkan makanan sederhana untuk makan malam. Malam itu, mereka makan bersama dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik di luar rumah. Sekar menatap ibunya dengan penuh kasih. Hidupnya mungkin penuh kekurangan, tapi baginya, setiap hari bersama ibunya adalah berkah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, namun malam itu ia masih bisa tersenyum. Di luar sana, beberapa tetangga masih membicarakannya, menebar bisikan yang kadang terdengar hingga ke telinganya. Tapi di dalam rumah kecil itu, Sekar hanya ingin percaya bahwa dunia ini masih memberi ruang bagi orang sepertinya untuk bertahan. Ia tidak pernah menyangka langkah-langkahnya di jalan berdebu itu akan menuntunnya pada nasib yang kelak, menjadi awal dari sebuah kutukan mengerikan. Ia tidak pernah menyangka langkah-langkahnya di jalan berdebu itu akan menuntunnya pada nasib yang kelak menjadi awal dari sebuah kutukan mengerikan. Namun sebelum semua itu benar-benar terjadi, benih-benih keburukan sudah mulai tumbuh di balik bisikan-bisikan yang beredar di desa Parakan. Semua bermula dari rasa iri dan dengki yang perlahan mengakar. Kehidupan Sekar memang sederhana, tapi ketekunan dan kesabarannya membuat sebagian orang merasa terganggu. Di mata beberapa lelaki berpengaruh di desa itu, kehadiran Sekar yang cantik meski miskin hanyalah potensi masalah. Ia dianggap sebagai duri yang sewaktu-waktu bisa melukai harga diri mereka. Surya, perangkat desa yang sudah lama merasa dirinya paling dihormati di kampung, seringkali melirik Sekar dengan pandangan penuh maksud. Ia sudah 2 kali mencoba mendekatinya secara halus, menawarkan bantuan berupa uang atau sekadar mengurangi beban pajak rumahnya. Namun, Sekar menolak dengan sopan. Penolakan itu bagi Surya adalah tamparan. Ia tidak terbiasa diabaikan, apalagi oleh seorang gadis miskin yang baginya tidak punya apa-apa. Di sisi lain, Karta, juragan kaya pemilik sawah dan gudang beras, punya kepentingan lain. Ia takut Sekar yang rajin bekerja akan menginspirasi warga untuk tidak lagi bergantung pada dirinya. Keberanian seorang gadis yang mencari nafkah sendiri dianggap bisa mengusik wibawa juragan. Ia pun mulai menyebar kabar bahwa Sekar sebenarnya tidak hanya menjual sandal, melainkan juga menjual diri kepada laki-laki di luar desa Jatmiko. Tokoh agama yang dikenal pandai berkhotbah juga tidak suka pada Sekar, bukan karena alasan pribadi yang jelas, melainkan karena ia sering mendengar warga membandingkan kesabaran Sekar merawat ibunya dengan sikap Jatmiko sendiri yang keras pada keluarganya. Rasa malu itu berubah jadi kebencian yang ia sembunyikan di balik dalil-dalil. Ketika gosip mulai beredar, Jatmiko dengan mudah menambah bumbu. Perempuan yang suka keluar malam untuk berdagang itu pasti ada maksud lain. Hati-hati, jangan sampai desa kita tercemar. Dan Bayu, pemuda berpengaruh yang sering menjadi juru bicara Karang Taruna, punya dendam pribadi. Ia pernah terang-terangan menyatakan rasa sukanya pada Sekar di depan teman-temannya. Namun, Sekar menolaknya dengan halus. Penolakan itu membuat Bayu dipermalukan. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menjatuhkan nama Sekar, agar gadis itu tidak lagi dipandang suci oleh siapapun. Fitnah pun mulai ditebar pelan-pelan, bagai asap tipis yang menyusup ke celah rumah. Awalnya hanya berupa bisikan di warung kopi. Kau tahu? Si Sekar itu, katanya kalau malam suka keluar bukan cuma buat jualan sandal. Ada yang pernah lihat dia pulang larut, padahal tak jelas dari mana. Bisikan itu disambut tawa, lalu menyebar ke telinga lain. Esok harinya, ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai mulai membicarakannya. Dalam seminggu, nama Sekar sudah menjadi bahan gosip utama seisi desa.
Sekar merasakannya meski tidak ada yang berani menuduhnya langsung. Pandangan orang-orang berubah, lebih dingin, lebih curiga. Anak-anak yang dulu hanya mengejek dagangannya, kini menirukan kata-kata orang dewasa dengan berteriak di jalan, "Hei Sekar, jualan sandal atau jualan badan?" Suara itu menghantam telinganya seperti duri tajam. Ia menahan tangis, memilih berdiam dan terus berjalan. Di pasar, beberapa pembeli yang dulu sering menawar sandal murah darinya kini menghindar. Mereka lebih memilih membeli ke pedagang lain. Takut nanti sandalnya tidak bersih, namanya saja sudah kotor. Bisik seorang perempuan dengan nada sengaja dikeraskan agar Sekar mendengar. Sekar pulang dengan langkah berat sore itu. Ia mencoba tersenyum di depan ibunya, menyembunyikan keresahan. Namun, tatap matanya tak bisa berbohong. Ibunya menatapnya lama, seakan ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Sekar, ada yang salah nak?" tanya ibunya lirih. Sekar menggeleng cepat, berusaha meyakinkan, "Tidak bu, hanya lelah, orang-orang desa memang suka bicara." Ia menunduk, menyuapi ibunya makan, seolah ingin menutupi luka di hatinya. Dalam hati ia berkata, "Biarlah, selama aku masih bisa bersama ibu, aku akan bertahan." Namun semakin hari, gosip itu kian membesar. Surya, Karta, Jatmiko, dan Bayu bermain dengan lihai. Mereka seakan memiliki kesepakatan tak tertulis untuk memperkuat satu sama lain. Di setiap kesempatan, mereka menyelipkan cerita palsu yang membuat Sekar semakin terpojok. "Aku lihat sendiri, malam-malam ada laki-laki asing datang ke rumahnya. Katanya uang untuk ibunya itu bukan hanya dari jualan sandal." Kalimat-kalimat seperti itu menyebar cepat, menempel di ingatan warga. Malam-malam Sekar menjadi lebih gelap. Ia sering menangis diam-diam di sudut kamar, berusaha tidak menimbulkan suara agar ibunya tidak mendengar. Namun, ketika ibunya batuk panjang di ranjang bambu, Sekar segera menghapus air matanya dan kembali tersenyum. Ia tidak ingin sang ibu tahu betapa kejamnya dunia luar yang sedang menghancurkan namanya sedikit demi sedikit. Pada suatu sore ketika ia berjalan melewati balai desa, ia mendengar langsung suara Bayu bercanda dengan teman-temannya. "Ah, Sekar itu, mukanya memang lugu, tapi jangan tertipu. Banyak rahasianya kalau malam. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Surya atau Karta." Ledakan tawa menyusul kalimat itu. Sekar berhenti sejenak, dadanya sesak, matanya berair, tapi ia menunduk dan mempercepat langkah. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar kebenaran suatu hari akan terbukti. Ia tidak menyadari fitnah itu hanyalah awal dari penderitaan panjang yang akan menjeratnya. Ia tidak menyadari fitnah itu hanyalah awal dari penderitaan panjang yang akan menjeratnya. Dan benar saja, sejak hari itu, hidup Sekar berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan merayap ke setiap sudut kehidupannya. Pagi yang dulu terasa damai kini menjadi beban. Ketika ia melangkah ke jalan berdebu membawa keranjang, berisi sandal dan sepatu, pandangan orang-orang terasa menusuk seperti jarum halus. Mereka tidak lagi sekadar melirik, melainkan menatapnya dengan sorot curiga, jijik, bahkan menghina. Beberapa orang memilih berpaling, seolah kehadirannya mencemari udara desa. Di pasar, tempat yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, Sekar merasa seperti orang asing. Seorang ibu yang pernah menjadi pelanggannya kini menepis tangannya kasar ketika ia menawarkan sandal. "Tidak usah, Sekar. Aku tidak mau membeli dari orang sepertimu," ucapnya dengan nada ketus. Ucapan itu disertai tatapan yang membuat darah Sekar seakan berhenti mengalir. Ia hanya mampu mengangguk pelan, menelan perih yang membakar dadanya. Tidak berhenti di situ. Bisikan-bisikan kotor kian lantang, seolah semua orang berlomba menyakiti dengan kata, "Itu dia yang pura-pura suci, padahal malamnya entah pergi kemana." Kasihan ibunya, punya anak yang mempermalukan keluarga. Perempuan macam itu tidak pantas tinggal di desa ini. Kalimat-kalimat itu terdengar jelas dilempar tanpa belas kasihan di antara kerumunan pasar. Anak-anak yang sebelumnya hanya berlari sambil menertawakan dagangannya kini ikut-ikutan mencemooh. "Hei Sekar, kalau malam kau jualan apa? Sandal atau badan?" teriak seorang bocah laki-laki sambil tertawa lepas. Tawa itu menular ke anak-anak lain yang berlarian di sekelilingnya, melontarkan ejekan serupa. Sekar menggenggam erat keranjangnya, matanya panas namun ia terus berjalan tanpa menoleh.
Hatinya robek, bukan karena ejekan anak-anak itu, melainkan karena tahu kata-kata itu pasti mereka dengar dari mulut orang tua mereka. Sore hari, ketika ia pulang, beberapa ibu sengaja berdiri di pinggir jalan sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Salah satu dari mereka berbisik keras-keras cukup untuk didengar. Lihat, pantas saja dia berani menolak laki-laki. Ternyata sudah biasa dengan yang lain. Ucapan itu diikuti tawa sinis. Sekar menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai rumah. Di dalam rumah kecil itu, ibunya yang sudah semakin lemah bisa merasakan perubahan. Suatu malam, ketika Sekar tengah menyiapkan makanan sederhana, ibunya bertanya dengan suara bergetar, "Sekar, apa benar orang-orang bicara buruk tentangmu?" Sekar terdiam. Tangannya yang menggenggam sendok berhenti bergerak. Ia ingin berkata tidak, ingin menyangkal agar ibunya tidak bersedih. Namun mata ibunya, yang penuh kasih tapi juga menyimpan luka, membuatnya tak mampu berbohong. Akhirnya, ia duduk di samping ranjang bambu itu, menggenggam tangan ibunya, dan berbisik, "Biarkan saja, Bu. Orang-orang memang suka bicara. Sekar hanya ingin ibu tenang." Air mata jatuh dari mata sang ibu. "Anakku, kau sudah begitu sabar. Tapi kenapa? Dunia begitu kejam padamu?" Suara itu pecah di antara isak pelan. Sekar menunduk, membiarkan air matanya sendiri jatuh di pangkuan. Malam itu mereka berdua menangis dalam hening, hanya ditemani suara serangga dan angin malam yang menusuk dingin. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Dagangan Sekar menurun drastis. Jika dulu ia masih bisa menjual beberapa pasang sandal setiap hari, kini seringkali ia pulang tanpa menjual satu pun. Warga tidak lagi mau membeli, seolah takut dikaitkan dengan fitnah yang menjerat dirinya. Keranjang dagangan yang dulu ringan terasa makin berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban batin yang ia tanggung. Di pasar, seorang lelaki parubaya pernah mendekatinya dengan senyum miring. "Kalau memang butuh uang, kenapa repot-repot jualan sandal? Kau kan bisa dapat lebih banyak dengan cara lain." Kata-kata itu diucapkan dengan nada rendah dan tawa menjijikkan. Sekar hanya bisa mundur. Wajahnya merah karena malu dan marah yang bercampur jadi satu. Orang-orang di sekitar malah tertawa. Bukannya membela, Sekar mulai takut berjalan sendirian. Bukan takut pada hantu atau binatang buas, melainkan pada mulut manusia yang lebih tajam dari belati. Namun, ia tetap berusaha. Setiap pagi, ia masih membawa keranjang, masih menyusuri jalan berdebu. Karena ia tahu ibunya bergantung padanya malam-malamnya. Semakin berat, ia sering duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang sambil memeluk lututnya. Dalam hati, ia bertanya pada Tuhan, "Apakah aku pantas menerima semua ini? Apakah aku salah hanya karena ingin bekerja jujur?" Tidak ada jawaban selain bisikan angin yang menyapu wajahnya. Suatu ketika, ibunya yang sudah semakin lemah mencoba menghiburnya. "Sekar, jangan dengarkan kata-kata mereka. Kau tetap anak. Ibu yang suci, mereka hanya iri, hanya dengki." Namun kata-kata itu tidak mampu menghapus luka yang semakin dalam. Ia tahu ibunya pun sakit hati mendengar gosip yang beredar. Bahkan lebih sakit daripada dirinya sendiri. Fitnah itu telah menjelma menjadi hujan kata-kata kotor yang tak henti mengguyur. Membuat tanah tempatnya berpijak semakin licin dan berbahaya. Sekar masih mencoba bertahan. Masih berpegang pada keyakinan bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan kekuatan kecil yang memudar. Seakan satu demi satu harapannya direnggut oleh suara-suara jahat yang tak kunjung berhenti. Dan di balik semua bisikan itu, 4 sosok yang menjadi sumber fitnah hanya semakin puas melihatnya menderita. Surya dengan tatapannya yang penuh dendam, Karta dengan senyum liciknya, Jatmiko dengan dalih suci yang ia gunakan sebagai topeng, dan Bayu dengan amarah terpendamnya. Mereka tak sekadar menebar gosip, melainkan perlahan menyiapkan panggung yang lebih gelap untuk menghancurkan hidup seorang gadis yang hanya ingin hidup sederhana bersama ibunya. Dan panggung itu akhirnya benar-benar digelar pada suatu malam yang gelap. Malam ketika bulan seakan enggan menampakkan sinarnya, angin berembus kencang dari arah utara, membuat daun-daun jati di sekitar desa Parakan bergemerisik seperti bisikan rahasia.
Sekar baru saja menyalakan lampu minyak di rumah kecilnya ketika seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Sekar. Suara lantang itu milik Surya, perangkat desa. Kau dipanggil ke balai desa malam ini. Ada musyawarah soal fitnah yang beredar. Kau harus datang untuk klarifikasi. Sekar tercekat, jantungnya berdegup kencang. Kata fitnah yang diucapkan Surya membuat dadanya panas. Ia menoleh ke arah ibunya yang terbaring lemah di ranjang. Bu, aku dipanggil ke balai desa, katanya untuk meluruskan gosip itu. Ujarnya lirih. Ibunya mengerutkan kening, jelas cemas. Sekar, apa tidak bisa besok saja? Malam ini gelap sekali, ibu tidak enak hati. Namun Surya mengetuk lebih keras. Sekar, cepatlah. Ini urusan penting. Kalau kau tidak hadir berarti kau mengaku bersalah. Sekar menggenggam tangan ibunya, menatap dengan lembut. Ibu, tenanglah. Aku harus datang. Kalau tidak orang-orang akan semakin salah paham. Aku akan pulang cepat. Ia lalu mengenakan selendang tipis, mengambil lampu kecil, dan melangkah keluar. Di jalan berdebu itu, Surya berjalan di depan sementara Sekar mengikutinya dengan langkah berat. Balai desa tampak gelap dari kejauhan. Hanya satu pelita yang menyala di sudut bangunan. Hatinya mulai diliputi rasa tidak enak, namun ia berusaha menenangkan diri. Mungkin benar, ini kesempatan untuk menjelaskan semuanya, pikirnya. Namun sesampainya di sana, Sekar terperanjat. Di dalam balai desa sudah ada 3 orang lain, Karta, Jatmiko, dan Bayu. Mereka duduk melingkar, wajah mereka samar diterangi cahaya pelita. Tidak ada warga lain, tidak ada musyawarah, hanya mereka berempat. Duduk. Sekar, kata Karta sambil tersenyum miring. Kami hanya ingin mendengar penjelasanmu. Sekar menelan ludah. Tangannya bergetar saat meletakkan lampu kecil di meja. Apalagi yang harus aku jelaskan? Aku tidak pernah melakukan apa yang kalian tuduhkan. Hidupku hanya untuk berdagang dan merawat ibu. Kalian semua tahu itu. Bayu terkekeh sinis. Manis sekali kalau bicara. Tapi kau pikir kami bodoh? Banyak orang sudah percaya. Kau bisa menyangkal sekeras apapun, tapi nama sudah terlanjur rusak. Jatmiko menunduk seakan penuh wibawa, lalu berkata dengan nada dingin, Sekar, lebih baik kau mengaku. Kalau kau mengaku, mungkin Tuhan masih mau mengampunimu. Jangan membuat kami malu harus terus membicarakanmu di depan warga. Sekar menatap mereka satu persatu, matanya berair namun penuh amarah. Kenapa kalian begitu tega? Apa salahku pada kalian? Kenapa kalian menjatuhkan aku dengan kebohongan? Suasana hening sesaat, lalu Surya berdiri menepuk meja. Salahmu cuma satu, Sekar. Kau berani menolak kami. Kau berani menolak Bayu, menolak bantuanku, bahkan membuat orang membandingkanmu dengan Jatmiko. Kau pikir bisa hidup sesuci itu? Dunia tidak berpihak pada orang miskin seperti kau. Kata-kata itu menusuk jantung Sekar. Ia mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, tidak ada musyawarah di sini. Ini adalah jebakan, dan benar saja. Bayu berdiri, mendekatinya dengan tatapan liar. Kalau kau memang merasa suci, buktikan sekarang. Kalau tidak, biar semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Sekar menjerit kecil mencoba mundur, namun Karta sudah berdiri menutup jalan keluar. Surya mengunci pintu balai desa dari dalam. Malam itu, ruang kecil itu menjadi penjara tanpa saksi. Hanya diisi oleh niat busuk 4 lelaki berpengaruh yang merasa berhak menguasai tubuh seorang gadis tak berdaya. Jeritan Sekar teredam oleh tawa kasar mereka. Tubuhnya dipaksa tunduk pada kehinaan yang tak pernah ia bayangkan. Air matanya bercampur dengan keringat. Kepalanya berdenyut. Jiwanya seakan tercerabut perlahan. Dalam hatinya ia memanggil nama ibunya, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan. Namun yang terdengar hanya suara angin malam yang terus berdesir, membawa kabar duka yang tidak didengar siapapun. Waktu berjalan lambat, bagi Sekar, malam itu terasa lebih panjang daripada seluruh hidupnya. Setiap detik adalah siksaan, setiap sentuhan adalah belati yang menusuk harga dirinya. Hingga akhirnya, tubuhnya terkulai lemah di lantai balai desa, wajahnya penuh luka, bibirnya pecah, matanya sembab. Keempat lelaki itu berdiri dengan wajah puas, seakan mereka baru saja memenangkan sebuah pertempuran. Ingat Sekar, kata Jatmiko dengan suara dingin, jangan coba-coba membuka mulutmu.
Kalau kau berani cerita pada orang lain, nyawamu taruhannya. Surya menambahkan dengan nada sinis. Kau boleh pulang malam ini, tapi mulai besok, orang-orang akan semakin yakin kau bukan perempuan baik-baik. Dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya. Mereka meninggalkannya begitu saja di lantai. Sekar berusaha bangkit. Tubuhnya sakit luar biasa, namun ia memaksa berdiri. Dengan langkah tertatih, ia membuka pintu dan berjalan keluar. Malam di luar tampak lebih gelap dari biasanya, seakan bulan dan bintang pun enggan menyaksikan penderitaannya. Di jalan pulang, setiap langkah terasa seperti beban 1000 batu. Selendang tipisnya sudah robek, tubuhnya penuh lebam, namun ia terus berjalan. Air mata mengalir deras, membasahi pipi berdebu. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku harus pulang. Ibu menunggu. Aku tidak boleh terlihat hancur di depannya." Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya masih terjaga, menunggu dengan cemas. Sekar memaksa tersenyum, menutupi luka-luka dengan kain. "Aku sudah pulang, Bu," katanya pelan. Ibunya menatap tajam, seakan bisa membaca semuanya. Namun Sekar buru-buru mematikan lampu minyak, menyembunyikan wajahnya dalam gelap. Malam itu, di balik dinding kayu rumahnya, Sekar menangis tanpa suara. Tubuhnya remuk, hatinya hancur, namun ia berusaha tetap tegar demi ibunya. Demi hidup yang masih harus ia jalani, meski kegelapan sudah mulai melingkupi langkahnya. Hari-hari berikutnya berjalan bagai bayangan hitam yang terus menghantui. Sekar bangun setiap pagi dengan tubuh penuh nyeri. Lebam di tangannya belum sembuh. Bibirnya masih pecah dan luka di hatinya jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Namun ia tetap berusaha, menyiapkan air untuk ibunya, memasak bubur seadanya, lalu mengangkat bakul sandal dan sepatu yang kini terasa berat bagai memikul seluruh dunia. Di pasar, orang-orang mulai berani menunjuk-nunjuk sambil berbisik keras, seolah ingin Sekar mendengar. "Itu dia, gadis jalang yang pura-pura suci. Kasihan ibunya punya anak seperti itu. Aku dengar dia sering keluar malam," katanya menjajakan tubuh. Sekar hanya menunduk. Ia berjalan di antara tatapan yang menusuk seperti anak panah. Beberapa pelanggan lama tak lagi mau menyapanya. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering ia beri potongan harga, kini berlarian sambil mengejek. "Jalang, jalang!" teriak mereka sambil tertawa. Sekar ingin menutup telinga, ingin lari dari dunia yang kian kejam. Namun ia hanya bisa pulang dengan dagangan yang hampir tak laku. Malam-malamnya semakin suram, hanya diisi dengan suara ibunya yang batuk-batuk. Diranjang Sekar. Suara ibunya serak suatu malam. "Ibu tahu semua yang terjadi. Kau tidak perlu berpura-pura di depan ibu. Aku bisa merasakan luka itu di wajahmu, di caramu berjalan. Tapi, Nak, jangan biarkan kebencian merenggut jiwamu." Sekar menggenggam tangan ibunya, menahan air mata. "Bu, aku lelah. Kenapa semua orang begitu kejam padaku? Aku tidak pernah menyakiti siapapun," ibunya tersenyum lemah. "Karena kau terlalu jujur, Sekar. Dunia ini tidak selalu menyukai orang jujur, tapi ibu percaya kebenaran akan menemukan jalannya." Namun keesokan harinya, kondisi ibunya semakin parah. Batuknya berubah menjadi darah. Sekar berlari ke rumah tetangga, memohon bantuan. Tapi semua orang berpura-pura sibuk, bahkan menutup pintu. Tidak ada yang mau menolong, karena mereka telah menelan bulat-bulat fitnah yang ditebar oleh 4 lelaki berkuasa itu. Hari itu menjadi hari paling gelap dalam hidup Sekar. Di sore yang muram, dengan langit mendung menggantung, ibunya menghembuskan napas terakhir di pelukan. Sekar, tidak ada tetangga yang datang melayat, tidak ada doa bersama. Hanya Sekar yang menggali tanah di belakang rumah dengan tangan sendiri, menanam tubuh ibunya yang kurus ke dalam bumi. Air matanya jatuh bercampur dengan tanah basah. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa menjaga ibu lebih lama. Aku sendirian sekarang." Suaranya lirih, patah, hampir tanpa tenaga. Kehilangan ibunya membuat Sekar benar-benar runtuh. Setiap malam ia duduk di depan gubuk kecilnya, menatap langit gelap tanpa cahaya, merasakan kehampaan yang menelan dirinya bulat-bulat. Hidupnya sudah tidak lagi punya tujuan, hanya tinggal perih yang membekas. Namun penderitaannya tidak berhenti di sana. Malam itu, langkah-langkah berat terdengar mendekati rumahnya. Sekar menoleh melihat 4 sosok yang sangat ia kenal.
Surya, Karta, Jatmiko, dan Bayu. Mereka datang tanpa basa-basi, wajah mereka keras, dingin, tanpa belas kasih. Kami sudah bilang, suara Surya tegas, "Jangan pernah buka mulut, tapi kau terlalu berbahaya, Sekar. Orang bisa saja mulai curiga." Karta menambahkan dengan senyum miring, "Lebih baik kita pastikan malam ini tidak ada lagi cerita darimu. Kau sudah cukup menyusahkan." Sekar mundur, tubuhnya gemetar. "Kalian sudah merenggut semuanya dariku. Apalagi yang kalian inginkan, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Bayu mendekat dengan tatapan bengis. "Justru karena itu kau sendirian, tidak ada yang akan merindukanmu." Sekar berusaha berlari, namun tangan Surya lebih cepat. Mereka menyeretnya keluar rumah, membawanya ke tepi sungai yang gelap dan sepi. Air sungai bergemuruh memantulkan cahaya redup bulan yang setengah tertutup awan. "Lepaskan aku, tolong!" Sekar menjerit, namun tidak ada telinga yang mau mendengar. Desa Parakan sudah lama memilih tutup mata. Di tepi sungai itu, tubuh Sekar diperlakukan bagai benda tak bernyawa. Teriakannya teredam oleh tangan kasar yang menutup mulutnya. Jeritnya hanyalah gema yang cepat ditelan oleh suara air malam. Akhirnya, dengan kebiadaban yang tak terbayangkan, mereka menghabisi hidupnya. Tubuh mungilnya dicekik, dipukul, hingga napas terakhir terlepas dari paru-parunya. Mata Sekar terbuka lebar, menatap kosong langit malam, seolah mengutuk dunia yang telah meninggalkannya. "Sudah selesai," ujar Jatmiko dingin, menatap tubuh yang kini terkulai. "Buang saja, biar hanyut," kata Karta sambil menendang tubuh Sekar ke sungai. Air menelan tubuh itu tanpa suara, menyeretnya pergi, seakan ingin menyembunyikan bukti dosa manusia. Keempat lelaki itu berdiri sejenak, memastikan tidak ada lagi yang tersisa, lalu pergi meninggalkan tepi sungai seolah tak pernah ada peristiwa. Malam itu Desa Parakan kembali tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada tangis, hanya sunyi yang menutupi jejak darah. Orang-orang tidur nyenyak, tak sadar bahwa seorang gadis telah meregang nyawa dalam keheningan malam. Dan dengan begitu, hidup Sekar benar-benar berakhir, atau setidaknya itulah yang mereka kira. Beberapa malam setelah tubuh Sekar dibuang ke sungai, Desa Parakan mulai diselimuti keganjilan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam yang biasanya tenang kini dihiasi suara samar, suara tangisan, lirih seorang perempuan, entah dari mana asalnya. Kadang terdengar di tepi sungai, kadang di jalan berdebu yang biasa dilalui Sekar saat berjualan. Suara itu begitu pelan, serupa bisikan yang menembus telinga lalu langsung menusuk hati, membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang pertama yang mendengar adalah para pemancing. Mereka yang biasa duduk di tepi sungai selepas maghrib mengaku mendengar suara perempuan menangis, diiringi aroma bunga Kamboja yang menyengat. Salah satu dari mereka, Pak Wiryo, pulang dengan wajah pucat pasi, bercerita pada istrinya bahwa ia melihat bayangan putih berdiri di seberang sungai. Rambutnya terurai, wajahnya tidak jelas, namun begitu ia menoleh lagi, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan bau anyir darah yang membuatnya hampir muntah. "Istriku, demi Allah, aku tidak akan lagi memancing malam-malam. Ada sesuatu di sungai itu," katanya sambil gemetar. Kabar itu cepat menyebar, meski orang-orang enggan membicarakannya keras-keras. Mereka takut dianggap percaya tahayul, atau lebih buruk, takut jika roh yang mereka bicarakan benar-benar mendengar. Malam berikutnya, keanehan semakin menjadi. Warga yang pulang dari pasar malam mengaku mencium bau kembang Kamboja di jalan berdebu dekat jembatan kecil. Bau itu bercampur dengan aroma darah yang amis, menusuk hidung. Dan tak jauh dari sana, mereka mendengar suara sandal menyeret pelan, seakan seseorang berjalan sendirian di tengah gelap. Padahal, saat mereka menoleh, jalan itu kosong, seperti suara Sekar. "Sandal yang biasa dia pakai kalau jualan," bisik seorang ibu pada temannya. "Hus, jangan sembarangan sebut nama itu, nanti dia dengar," balas yang lain dengan wajah tegang. Di balik keheningan desa, rasa takut mulai tumbuh. Tak ada yang berani pulang larut malam, pintu rumah ditutup rapat sebelum Isya, dan suara jangkrik, yang biasanya menenangkan kini hanya membuat hati makin gelisah. Namun bukan hanya warga biasa yang merasakan keganjilan itu. 4 pria yang telah merenggut hidup, Sekar, Surya, Karta, Jatmiko, dan Bayu pelan-pelan mulai dihantui bayangan yang tak kasat mata. Surya, yang rumahnya tak jauh dari balai desa,
Sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan di pintu tok, tok, tok saat ia membuka pintu. Tak ada seorang pun di luar. Hanya aroma bunga menyengat yang langsung menyergap hidungnya. Pernah sekali ia melihat bekas jejak kaki basah di tanah, seolah ada seseorang yang baru keluar dari sungai dan berdiri. Tepat di depan rumahnya, Karta mengalami kejadian lebih aneh lagi. Suatu malam saat sedang menghitung uang hasil panennya, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Karta, apa kau pikir aku akan diam?" Ia meloncat menyalakan lampu minyak secepat mungkin, namun yang ada hanya tumpukan uang berserakan di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi lehernya. Jatmiko, yang selalu merasa lebih berkuasa karena kedudukannya sebagai tokoh agama, mulai kehilangan kewibawaan di rumahnya sendiri. Saat ia membaca doa di ruang tamu, tiba-tiba suara tangisan perempuan terdengar tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun hanya menemukan sajadah kosong. Anehnya, sajadah itu basah, seperti disiram air sungai. Bau amis darah menusuk hidungnya hingga ia hampir pingsan. Bayu, yang paling muda di antara mereka, justru yang paling rapuh. Ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Sekar muncul dengan tubuh penuh luka, rambut basah menutupi wajah, matanya merah menatap tajam. Sekar hanya berkata satu kalimat sebelum hilang, "Giliranmu akan tiba." Setiap kali bangun, Bayu mendapati bajunya basah kuyup oleh keringat. Ia tidak berani tidur sendirian, bahkan pernah mengetuk rumah temannya hanya untuk meminta ditemani. Namun tentu saja, ia tidak berani mengaku apa yang sebenarnya ia takutkan, meski mereka tidak pernah membicarakan secara terbuka. Keempatnya sama-sama diliputi keresahan. Ada sesuatu yang salah. Mereka pikir dengan membuang tubuh Sekar ke sungai, semuanya akan selesai. Nyatanya, justru sebaliknya. Bayangan Sekar terasa semakin dekat, seakan menunggu saat untuk kembali. Sementara itu, di antara warga, desas-desus semakin berkembang. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan berjalan di pasar malam ketika lampu-lampu hampir padam. Ada pula yang bersumpah mendengar suara dagangan jatuh berserakan di jalan, padahal tidak ada siapa-siapa. Yang paling mengerikan terjadi pada seorang anak kecil bernama Nisa. Malam itu ia terbangun karena ingin buang air. Saat melewati halaman rumah, ia melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon jambu, membelakanginya. Perempuan itu mengenakan selendang tipis, kain lusuh, dan sandal yang sudah aus, persis seperti yang selalu dipakai. Sekar saat berjualan, Nisa memanggil pelan, "Mbak Yu Sekar." Perempuan itu perlahan menoleh. Dari sela rambut panjang yang menutupi wajahnya, tampak mata merah menyala dan wajah pucat penuh luka. Nisa menjerit sekencang-kencangnya hingga orang sekampung terbangun. Namun saat warga berlarian keluar rumah, sosok itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan bau kembang Kamboja yang sangat kuat. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama Sekar dengan suara keras. Warga memilih berbisik, menyebutnya hanya dengan sebutan dia atau yang itu. Tetapi, rahasia tidak bisa dikubur selamanya. Bisikan ketakutan perlahan sampai juga ke telinga keempat pria itu. Mereka tahu, arwah Sekar tidak pergi dengan tenang. Ia masih di sini di sekitar desa Parakan, menunggu waktu untuk menagih balas. Dan malam demi malam, aroma kembang Kamboja dari kuburan basah itu semakin pekat, menempel di udara, menjadi pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan sedang bangkit dari dalam kegelapan. Surya, perangkat desa, merasakan itu lebih jelas daripada siapapun. Ia adalah orang pertama yang tidak bisa lagi menutup mata terhadap tanda-tanda yang semakin nyata. Sejak kejadian di balai desa malam itu, ia sering diliputi mimpi buruk. Namun kini, setelah jasad Sekar lenyap di sungai dan kabar-kabar aneh beredar di desa, bayangan itu muncul bahkan ketika ia terjaga. Awalnya ia mengira semua hanyalah rasa bersalah yang menghantui. Tapi semakin hari, gangguan itu menjadi lebih nyata, lebih dekat, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk merenggut kewarasannya. Malam itu, Surya duduk di ruang tengah rumahnya. Istrinya sudah tidur di kamar, sementara ia masih menatap buku catatan desa di meja. Lampu minyak bergoyang pelan, bayangan di dinding bergerak seperti menari. Tiba-tiba ia merasa hawa dingin menusuk. Tulang,
Padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Surya menghela napas, berdiri dan berniat membasuh muka. Ia melangkah ke kamar mandi kecil di belakang rumah. Di dalam kamar mandi itu tergantung sebuah cermin tua. Bingkainya sudah berkarat. Saat ia menyalakan lampu kecil dan menatap ke cermin, jantungnya hampir berhenti. Bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan bayangan seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya hancur penuh luka. Mata merah menyala menatapnya dari balik cermin. Bibir perempuan itu bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan sesuatu yang tak bisa ia dengar. Surya terhuyung mundur, lampu hampir terjatuh dari tangannya. Namun ketika ia menatap lagi, hanya wajahnya sendiri yang kembali terlihat, berkeringat dingin. Ia buru-buru memercikan air ke wajah, mencoba menepis. Ketakutan yang menempel, tidak, itu hanya bayangan, hanya imajinasi, bisiknya lirih. Namun sejak malam itu, cermin menjadi musuhnya. Setiap kali ia bercermin, baik untuk menyisir rambut atau mencuci muka, selalu ada bayangan samar perempuan itu muncul di sudut kaca. Kadang, jelas kadang hanya sekilas, tapi selalu dengan tatapan yang sama, menuntut, mengutuk dan mengancam. Istrinya Wati mulai curiga melihat perubahan suaminya. "Pak, kenapa akhir-akhir ini panjenengan sering pucat? Malam-malam gelisah bicara sendiri?" Tanyanya suatu pagi. Surya menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa, hanya banyak pikiran soal urusan desa. Namun Wati sendiri mulai merasakan hal aneh. Beberapa kali ia terbangun tengah malam karena mendengar suara perempuan menangis di ruang tengah. Saat ia keluar untuk memastikan, ruangan itu kosong, hanya tersisa bau kembang yang menusuk. "Kita harus panggil orang pintar, Pak," kata Wati dengan nada tegas suatu malam. "Aku tidak nyaman dengan rumah ini, seperti ada sesuatu yang mengikuti kita." Surya membentak, "Diam, jangan bicara sembarangan." Ia tahu benar apa yang terjadi, tapi ia terlalu takut untuk mengaku. Bahkan pada istrinya sendiri, malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk tanpa henti. Surya tidak pernah tidur nyenyak. Ia selalu terbangun oleh suara ketukan di pintu, langkah sandal di halaman, atau suara bisikan yang menyebut namanya berulang-ulang. Dan setiap kali ia membuka mata, cermin di kamar selalu memantulkan wajah yang bukan miliknya. Suatu malam gangguan itu mencapai puncaknya. Surya terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan dari kamar mandi. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan ke arah suara. Semakin dekat, semakin jelas isak tangis itu, bercampur dengan suara air menetes. Tangan Surya gemetar saat menyentuh pintu kamar mandi. Pelan-pelan ia mendorongnya terbuka. Lampu kecil di dalam sudah menyala, tapi yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat adalah cermin tua itu. Di sana, jelas sekali terlihat Sekar berdiri, rambutnya menutupi setengah wajah, pakaian lusuh basah menempel di tubuh, matanya merah menyala penuh kebencian. "Sekar." Bibir Surya bergetar, matanya melebar. Sosok itu mengangkat kepala menatap lurus padanya. Mulutnya bergerak, kali ini jelas terdengar, "Giliranmu." Surya menjerit, suara parau menggema hingga membangunkan Wati. Istrinya berlari keluar kamar, mendapati Surya tergeletak di lantai ruang tengah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, mata melotot menatap cermin yang masih tergantung di dinding. "Pak, astagfirullah, Pak." Wati mengguncang tubuh suaminya, tapi tidak ada respons. Nafasnya sudah berhenti, tubuhnya dingin seperti es. Wati menoleh ke arah cermin dengan ketakutan. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri yang menangis. Ketakutan, namun di belakangnya, samar, tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri mematung. Jeritanya memecah malam, membangunkan tetangga. Orang-orang berdatangan, namun hanya menemukan Surya yang sudah tak bernyawa. Wajahnya kaku seperti orang yang melihat mimpi paling mengerikan sebelum mati. Kabar kematian Surya menyebar cepat di desa Parakan. Warga berbisik-bisik, ada yang bilang ia kena serangan jantung. Ada pula yang diam-diam percaya arwah Sekar telah datang menagih. Sementara itu, 3 orang lainnya, Karta, Jatmiko dan Bayu, mulai benar-benar merasa bahwa malam gelap tidak lagi memberi perlindungan. Apa yang menimpa Surya hanyalah awal dari teror panjang yang akan menanti mereka. Karta, juragan kayak pemilik sawah dan gudang padi terbesar di desa Parakan, merasakan kegelisahan itu lebih cepat daripada 2 orang lainnya. Warga mulai berbisik-bisik, menyebut kematian Surya terlalu aneh untuk disebut wajar.
Sebagian bahkan terang-terangan mengatakan bahwa arwah Sekar belum tenang. Dan kini mulai menuntut balas. Karta berusaha menertawakan gosip itu. Meski sebenarnya ia pun tidak bisa tidur nyenyak sejak malam Surya ditemukan tewas. Ia mengenang kembali saat mereka berempat menyeret tubuh Sekar ke tepi sungai. Menutup mata terhadap tatapan memohon penuh luka itu. Semakin keras ia mencoba melupakannya, semakin jelas wajah itu muncul di benaknya. Wajah hancur, mata merah, bibir bergetar dengan kata-kata kutukan. Namun teror tidak hanya datang dalam bentuk mimpi. Gudang besar tempat Karta menyimpan hasil panen padi mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu malam ia sedang menghitung karung-karung padi yang baru saja dikirim pekerja. Udara di dalam gudang terasa pengap, bau jerami bercampur dengan keringat pekerja. Ketika pekerja-pekerjanya sudah pulang, Karta masih menyalakan lampu petromak, duduk sambil mencatat di buku tebalnya. Tiba-tiba ia mendengar suara slop, slop, slop. Langkah sandal yang menyeret pelan di lantai gudang. Karta menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Gudang itu kosong. Hanya dipenuhi karung-karung padi tersusun rapi. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Teriak Karta dengan nada gusar. Tidak ada jawaban. Hanya gema suara langkah itu yang semakin jelas. Lalu berhenti tepat di belakangnya. Dengan jantung berdebar, Karta menoleh. Tidak ada orang. Hanya bayangan panjangnya sendiri yang bergoyang. Di dinding gudang. Sejak malam itu pekerjanya mulai enggan masuk gudang sendirian. Mereka mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih, kadang isakan tangis, kadang suara seperti kuku menggores papan kayu. Bahkan yang paling membuat mereka merinding, bau bunga. Kamboja yang muncul begitu saja, bercampur dengan anyir darah, hasil panen pun mulai rusak. Karung-karung padi yang seharusnya kering mendadak lembab dan berjamur. Beberapa bahkan membusuk, menghitam, dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Ini mustahil. Kemarin masih bagus, keluh seorang pekerja. Diam. Jangan sebut-sebut yang aneh-aneh, bentak Karta, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Namun ia tahu, ini bukan hal biasa. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berputar-putar di sekelilingnya. Menunggu saat yang tepat, malam yang paling mengerikan. Datang ketika hujan deras mengguyur desa, petir menyambar, langit bergemuruh. Karta harus mengecek gudang karena khawatir atapnya bocor. Ia berangkat sendirian, membawa lampu petromak, meski istrinya sudah melarang. Pak, jangan malam-malam. Surya baru meninggal, aku takut. Cukup. Aku hanya mau cek gudang, tidak ada apa-apa. Potong Karta keras kepala. Ia masuk ke gudang, menutup pintu di belakangnya. Angin dingin langsung menusuk tulang. Meski pintu sudah rapat, lampu petromak bergoyang. Cahayanya membuat bayangan karung-karung padi terlihat seperti sosok-sosok besar yang berdiri mengawasinya. Karta menelan ludah, mencoba meyakinkan diri. Tidak ada apa-apa. Hanya pikiran saja. Namun tiba-tiba pintu gudang bergetar keras, dug, dag, dag. Seperti ada yang menghantam dari luar. Karta berlari, mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci rapat. Ia mendorong sekuat tenaga, namun tidak bergeming. Siapa? Di luar! Buka pintu ini! Teriaknya panik, tidak ada jawaban, hanya suara langkah sandal itu lagi. Menyeret pelan mengelilinginya. Dari antara tumpukan karung, terdengar suara bisikan, Karta. Jantungnya hampir meledak, itu suara Sekar. Ia yakin, suara yang dulu merintih minta ampun di tepi sungai, kini memanggilnya dengan nada menyeramkan. Lampu petromak tiba-tiba redup, lalu mati. Gelap total menyelimuti gudang. Karta meraba-raba, keringat dingin mengucur deras. Di tengah kegelapan ia mendengar suara kuku menggores kayu memanjang, memekakkan telinga. Sekar, jangan. Ampun, suaranya parau, tubuhnya gemetar. Namun jawaban yang datang hanya tawa lirih. Lalu suara langkah mendekat. Semakin dekat, sampai terasa napas dingin di belakang lehernya. Karta berbalik dengan teriakan panik, namun ia hanya melihat kegelapan. Tiba-tiba, sesuatu mencakar dadanya. Ia menjerit kesakitan, meraba luka yang tiba-tiba muncul. Lagi, cakar itu menyerangnya dari samping, dari belakang, dari arah yang tidak terlihat.
Tubuhnya terhempas, menabrak karung-karung padi. Suara tawa, Sekar menggema, memenuhi ruangan. Tidak, jangan, aku mohon. Karta meraung, suaranya bercampur dengan deru hujan dan petir. Namun cakaran-cakaran itu terus menghantam tubuhnya, meninggalkan luka panjang penuh darah. Esok paginya, ketika hujan sudah reda, para pekerja menemukan pintu gudang masih terkunci dari dalam. Butuh beberapa orang untuk mendobraknya. Dan ketika mereka masuk, pemandangan yang mereka lihat membuat kaki mereka lemas. Karta tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka cakaran, seolah dicabik-cabik binatang buas. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Mulutnya terbuka seakan masih berteriak. Karung-karung padi di sekitarnya pun basah penuh darah. Tidak ada jejak siapapun di dalam gudang itu. Hanya bau menyengat, anyir darah bercampur wangi kembang Kamboja yang menusuk hidung. Kabar kematian. Karta segera menyebar ke seluruh desa. Warga semakin yakin arwah Sekar benar-benar gentayangan, menuntut balas pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dan kini semua mata beralih pada dua orang yang tersisa, Jatmiko, sang tokoh agama, dan Bayu, pemuda berpengaruh. Mereka tahu, giliran mereka semakin dekat. Desa Parakan kini hidup dalam ketakutan. Kematian Surya dan Karta meninggalkan bekas luka batin yang sulit dihapus. Warga tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Jalan berdebu yang dulu ramai oleh pedagang dan anak-anak kini sepi. Hanya diterangi temaram lampu minyak di beranda rumah. Bau Kamboja kadang menyelinap di malam hari, diikuti bisikan lirih, perempuan yang tidak terlihat wujudnya. Semua orang tahu, itu pertanda arwah Sekar sedang melintas. Di tengah ketakutan itu, nama Jatmiko menjadi sorotan. Sebagai tokoh agama, ia dianggap sebagai benteng terakhir yang mampu melawan kengerian ini. Dengan jubah putih dan surban di kepalanya, Jatmiko mencoba menenangkan warga. Ini hanyalah ujian. Jangan biarkan setan memperdaya kalian, katanya di mimbar surau. Suaranya bergetar namun tetap terdengar lantang. Namun jauh di dalam hatinya, ia diliputi rasa takut. Ia tahu benar apa yang telah ia lakukan. Dialah yang dulu berdiri paling depan, menyebarkan fitnah tentang Sekar. Kata-kata manisnya di surau sering dipakai sebagai tameng. Padahal ia sendirilah yang ikut menodai nama baik gadis miskin itu. Ia merasa tubuhnya mulai dingin setiap kali mendengar kabar teror baru. Malam itu, Jatmiko memimpin doa bersama di surau. Kecil desa, hujan baru saja reda, tanah masih basah, dan udara dingin menusuk tulang. Surau dipenuhi jamaah, para lelaki tua, pemuda, bahkan beberapa anak-anak yang duduk bersila dengan kepala tertunduk. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan bergerak di dinding surau. Jatmiko berdiri di depan, membuka kitab suci, dan melantunkan doa. Suaranya bergetar namun tetap dipaksakan tegar. Para jamaah mengikuti, membisikkan amin. Di antara kalimat-kalimat doa itu, namun tiba-tiba seluruh lampu minyak padam bersamaan. Prak! Suara kaca pecah terdengar dari salah satu sisi surau. Ruangan mendadak gelap gulita. Hanya suara napas jamaah yang tercekat ketakutan. Tenang, semua tenang. Suara Jatmiko mencoba menenangkan. Ia berusaha tetap berdiri, meski tubuhnya sendiri bergetar. Di tengah kegelapan itu terdengar suara sandal diseret slop. 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 Suara yang sudah akrab di telinga mereka beberapa minggu terakhir. Beberapa jamaah langsung menangis lirih. Kemudian, suara perempuan itu terdengar. Jelas, lembut namun menyeramkan, seolah datang dari semua arah. Jatmiko. Nama itu disebut dengan nada panjang, penuh dendam. Seorang lelaki tua menjerit, "Astagfirullah." Itu suaranya Sekar. Kepanikan pecah, jamaah saling dorong. Sebagian berlari keluar meski gelap. Namun beberapa terpaku, tidak mampu bergerak. Di saf terdepan, samar-samar terlihat sosok perempuan duduk bersimpuh. Rambut panjangnya basah meneteskan air, wajahnya berlumuran darah, matanya merah menyala. Kain lusuhnya compang-camping, persis seperti malam terakhir hidupnya. Beberapa orang pingsan di tempat, yang lain menutup wajah dengan kain, tidak berani. Melihat Jatmiko mencoba berteriak, "Pergi, jangan ganggu rumah Allah." Namun suaranya pecah, penuh rasa takut.
Ia mengangkat kitab suci berusaha mengusir sosok itu dengan ayat-ayat yang ia lantunkan terbata. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan ditelan oleh kegelapan. Suaranya serak, ayat-ayatnya terdengar patah, tak sekuat biasanya. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya menatapnya tajam. Bibirnya melengkung ke arah senyum menyeramkan. Tiba-tiba, Jatmiko merasa dadanya sesak, tangannya gemetar. Kitab suci jatuh dari genggamannya. Ia mencoba mengucap doa, tetapi lidahnya terasa kaku. Semakin ia berusaha, semakin sulit suaranya keluar seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya dari dalam. Jamaah yang masih bertahan melihat dengan jelas bagaimana Jatmiko terhuyung-huyung. Lehernya seperti dicekik tangan tak kasat mata. Lidahnya terjulur, wajahnya memerah lalu membiru. Ia berusaha meraih lehernya sendiri. Namun tangannya hanya mencakar udara, Pak Kiai. Seorang jamaah menjerit. Namun tak seorang pun berani mendekat. Semua mundur, ketakutan melihat tubuh Jatmiko terangkat sedikit dari lantai. Seolah ada kekuatan gaib yang menggantungnya. Matanya melotot, penuh rasa ngeri. Seakan ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat oleh jamaah. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini jelas di telinga setiap orang. Doamu tak lagi sampai. Dengan teriakan terakhir yang tertelan dalam kerongkongan, tubuh Jatmiko terhempas ke lantai surau. Ia tergeletak dengan lidah terjulur, matanya membeku dalam tatapan teror abadi. Hening menyelimuti surau. Jamaah yang tersisa berhamburan keluar menjerit histeris. Malam itu menjadi saksi bahwa bahkan doa di rumah Allah pun tidak mampu melindungi orang yang bersalah besar pada Sekar Kabar. Kematian Jatmiko menyebar cepat ke seluruh desa. Warga semakin yakin arwah Sekar bukan sekadar gentayangan, melainkan benar-benar menuntut keadilan dari alam gaib. Surau yang biasanya penuh doa kini kosong, dianggap angker karena pernah menjadi tempat kematian mengerikan itu. Dan kini, hanya satu nama yang tersisa dalam daftar hitam Sekar. Bayu, pemuda berpengaruh, yang dulu juga ikut menghancurkan hidupnya. Semua orang tahu, giliran Bayu sudah sangat dekat. Kematian Jatmiko di surau membuat seluruh desa Parakan Kian terjerat dalam ketakutan. Tidak ada lagi doa yang mampu menenangkan hati warga. Jalanan desa semakin sepi. Bahkan ayam jantan pun seolah enggan berkokok dini hari. Orang-orang lebih memilih bersembunyi di balik pintu, memasang doa-doa lirih yang hanya terdengar oleh diri mereka sendiri. Namun bagi Bayu, ketakutan itu sudah melampaui batas. Ia tidak lagi bisa makan dengan tenang, tidur nyenyak, atau sekadar menatap cermin tanpa merasa ada yang mengawasi. Sejak malam kematian Jatmiko, ia merasa setiap langkahnya diikuti. Kadang, suara sandal menyeret terdengar di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, jalanan selalu kosong. Bau anyir darah bercampur Kamboja kerap menyergap tiba-tiba. Bahkan di tengah terik siang, Bayu sadar, arwah Sekar tidak akan berhenti sebelum ia pun merasakan nasib yang sama. Maka ia memutuskan untuk melarikan diri dari desa. Bayu, jangan pergi malam-malam. Itu berbahaya. Teriak ibunya yang sudah renta, matanya berkaca-kaca. Aku harus pergi, Bu. Kalau tetap di sini aku akan mati seperti mereka, aku tidak mau. Bayu menjawab kasar, meski suaranya sendiri bergetar. Ia bergegas mengikat barang seadanya dalam karung, memasukkannya ke dalam punggung. Ia menunggu tengah malam, saat sebagian besar warga sudah tertidur. Dengan hati-hati, ia melangkah meninggalkan rumah, menapaki jalan berdebu yang sunyi. Bulan pucat menggantung di langit, sesekali tertutup awan kelabu. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu berusaha menenangkan diri. Aku hanya perlu keluar dari desa ini. Setelah itu aku selamat. Sekar tidak bisa mengikutiku lagi. Namun langkah kakinya justru membawanya ke arah yang paling ditakutinya. Jembatan sungai tempat Sekar dihabisi dulu. Itu adalah jalur satu-satunya menuju jalan raya. Bayu menelan ludah ketika mendekati jembatan kayu itu, yang sebagian papan sudah lapuk dimakan usia. Sungai di bawahnya bergemuruh, membawa arus deras setelah hujan beberapa hari terakhir. Ia berdiri di tepi jembatan, mencoba meyakinkan diri. Tapi tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah.
Angin berhenti berhembus. Suara jangkrik lenyap, malam menjadi terlalu sunyi. Lalu dari tengah arus sungai muncul suara lirih, tangisan perempuan. Bayu membeku. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu pernah merintih minta ampun saat tubuhnya dipukul, diseret, lalu dibuang ke sungai ini. Suara sekar air. Sungai mulai beriak tidak wajar. Dari riak itu, perlahan muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutup wajah. Kain basah menempel di tubuhnya. Tetesan darah mengalir di pipi. Matanya menyala merah, menatap langsung ke arah Bayu. "Bayu!" Suara itu memanggil, serak namun jelas, penuh dendam. Bayu menjerit, melepaskan karung bawaannya, lalu berlari menyeberangi jembatan. Papan kayu berderit keras di bawah kakinya. Ia tidak berani menoleh, hanya mendengar suara cipratan air di belakangnya, seolah sesuatu mengikuti dari sungai. "Pergi! Jangan dekati aku!" Bayu berteriak ketakutan, namun suara langkah sandal slop, slop, slop justru terdengar semakin dekat. Bayu berlari semakin kencang, napasnya tersengal. Tapi ketika hampir mencapai ujung jembatan, papan kayu di bawahnya patah. Ia terperosok, tubuhnya menghantam keras tepian jembatan, lalu tercebur. Ke sungai air dingin langsung menelannya. Ia berusaha berenang, menendang arus deras. Tapi sesuatu seakan menarik kakinya ke bawah. Bayu menjerit, namun mulutnya hanya dipenuhi air. Dalam kegelapan bawah sungai, ia melihat wajah Sekar muncul. Begitu dekat, pucat, berlumuran darah, matanya kosong namun menyala, bibirnya bergerak meski tanpa suara. "Rasakan apa yang kurasakan." Bayu meronta, mencoba memukul bayangan itu. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Arus membawa tubuhnya ke tengah sungai, menghantam batu-batu besar. Kepalanya terbentur keras, darah bercampur dengan air yang semakin merah. Teriakan, terakhirnya tenggelam dalam arus malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Bayu tersangkut di bebatuan pinggir sungai. Matanya masih terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Mulutnya ternganga, seakan masih berusaha meminta tolong. Tubuhnya penuh luka, dan bau anyir bercampur wangi Kamboja menyelimuti tempat itu. Dengan matinya Bayu, lengkap sudah balas dendam arwah Sekar. 4 orang yang menghancurkan hidupnya kini menerima akibat yang setimpal. Namun, teror di desa Parakan belum sepenuhnya berakhir. Warga masih terus dihantui suara sandal menyeret, bau Kamboja yang muncul tiba-tiba, dan tangisan lirih dari tepi. Sungai bagi mereka, Sekar bukan sekadar arwah penasaran. Ia telah menjadi bagian dari desa, bagian yang tak bisa dihapus oleh waktu selamanya. Namun, meski 4 pria yang menghancurkan hidupnya telah mati dengan cara mengerikan, desa Parakan tidak kembali tenang. Justru sebaliknya, bayangan kegelapan semakin mengikat setiap sudut desa, seperti akar yang menancap dalam-dalam ke tanah dan sulit dicabut. Warga mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Dendam Sekar bukan hanya tertuju pada 4 orang itu, melainkan pada seluruh masyarakat Parakan yang pernah menutup mata, menutup telinga, bahkan menutup mulut ketika ia menderita. Tidak ada yang benar-benar membantunya, tidak ada yang berdiri membela. Semua hanya menjadi penonton bisu. Dan kini, mereka pun harus ikut menanggung akibatnya. Malam-malam di desa semakin dipenuhi teror. Suara tangis lirih. Perempuan sering terdengar. Di jalan berdebu, suara yang membuat orang-orang menutup rapat jendela dan pintu mereka. Tangis itu seperti merayap masuk ke dalam hati, menimbulkan rasa bersalah yang tak tertahankan. "Kenapa kita diam saja waktu itu?" bisik seorang ibu pada suaminya, dengan air mata berlinang. Tidak ada jawaban, karena mereka tahu kebenarannya. Mereka semua telah membiarkan fitnah itu tumbuh dan meracuni, hingga akhirnya Sekar dikorbankan. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa menjadi lebih mencekam. Bau anyir darah bercampur dengan wangi bunga Kamboja menyebar ke seluruh jalan. Bahkan ayam dan kambing peliharaan warga menjerit gelisah, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap mata manusia. Beberapa warga bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di tepi jalan, membawa sandal lusuh di tangannya. Wajahnya pucat berlumuran darah, matanya kosong namun penuh dendam. Kadang ia berhenti di depan rumah tertentu,
menatap, lama lalu menghilang. Rumah yang didatangi sosok itu biasanya mengalami kejadian aneh. Anak kecil mendadak sakit keras, suara langkah sandal terdengar semalaman, atau kaca jendela pecah tanpa sebab. Para tetua desa mencoba melakukan berbagai cara untuk menenangkan arwah Sekar. Mereka mendatangkan dukun dari desa tetangga, melakukan ritual tolak bala, menabur bunga di tepi sungai tempat tubuh Sekar dibuang. Namun semua itu hanya berlangsung sementara. Malam berikutnya, suara tangis itu kembali terdengar, bahkan lebih keras. Seolah Sekar menolak didamaikan dengan cara-cara manusia. Dia tidak hanya menuntut balas pada pelaku, kata seorang dukun dengan wajah pucat setelah ritualnya gagal. Dia menuntut seluruh desa, karena kalian semua membiarkannya menderita. Kata-kata itu membuat banyak warga ketakutan sekaligus merasa dihantam rasa bersalah. Mereka mulai menyadari bahwa dosa tidak hanya milik 4 pria itu, melainkan dosa bersama. Dosa karena diam, karena tidak peduli, karena membiarkan kejahatan terjadi. Di depan mata desa Parakan pun perlahan berubah. Tidak ada lagi tawa anak-anak bermain di jalan, tidak ada lagi keriuhan pasar seperti dulu. Orang-orang hidup dalam ketakutan yang terus menghantui. Bahkan ketika siang hari terik, mereka masih merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di tepi sungai, orang-orang jarang berani lewat, apalagi saat sore menjelang malam. Mereka percaya Sekar masih berkeliaran di sana konon. Beberapa nelayan yang mencoba memancing di sungai itu mendengar suara lirih dari dalam air, memanggil nama mereka satu persatu. 2 di antara mereka bahkan pulang dengan wajah pucat, lalu jatuh sakit tak lama setelahnya. Jangan mendekati sungai. Begitu pesan yang kini diwariskan dari orang tua kepada anak-anak di desa. Di sana masih ada Sekar, menunggu siapapun yang berani lewat. Waktu berjalan, bulan berganti, tetapi teror tidak pernah surut. Malam Jumat Kliwon selalu menjadi malam yang paling ditakuti. Warga menyalakan dupa, membaca doa, namun tangisan itu tetap datang, menusuk hingga ke hati. Kadang disertai suara tawa lirih. Tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Arwah Sekar seolah ingin menegaskan satu hal. Dosa yang dibiarkan tidak akan pernah terkubur. Fitnah, kekejaman, dan pengkhianatan yang pernah mereka lakukan padanya telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Bahkan oleh tanah sekalipun, kini desa Parakan dikenal sebagai desa angker. Orang luar enggan datang, pedagang dari kampung lain tidak mau singgah. Sawah-sawah mulai terbengkalai, perekonomian lumpuh, dan warganya hidup dengan ketakutan abadi. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang terus bergema di hati mereka. Keadilan selalu menemukan jalannya, bahkan dari dunia gaib, dan setiap kali bau anyir darah bercampur dengan wangi Kamboja menyelinap di udara malam, mereka tahu Sekar masih ada, berjalan di jalan berdebu, menatap rumah-rumah mereka dengan mata penuh dendam, memastikan bahwa mereka tidak pernah lupa pada dosa besar yang telah mereka biarkan. Desa Parakan, sejak saat itu, tidak pernah lagi mengenal kata damai.